Perkenalkan, nama saya Hani Permana Putri, mahasiswi Universitas Gunadarma, jurusan akuntansi dari kelas 3 EB01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi internasional yang diajar oleh Bapak Suyanto. Presentasi kali ini berjudul Perbandingan Penerapan Akuntansi di Negara Amerika Serikat, Brunei Darussalam dengan negara Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan. Di Indonesia, sistem akuntansi diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Sistem ini diadopsi dari standar keuangan yang dibuat oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Pada Januari tahun 2012, Indonesia telah mengadopsi secara penuh IFRS. Di Indonesia, terdapat 4 pilar dalam standar akuntansi keuangannya, yaitu PSAK IFRS, SAK Etap, PSAK Syariah, dan juga SAP. Sedangkan di Amerika Serikat, pada tahun 2002, melalui Norwalk Agreement, FASB dan IASB sepakat mengonvergensikan GAAP milik FASB dan IFRS milik IASB serta ditandatanganinya UU Sarbanes-Oxley dengan pembentukan organisasi nirlaba untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Di Indonesia terdapat 4 pilar dalam standar akuntansi keuangannya. Yang pertama ada PSAK IFRS. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard adalah nama lain dari SAK yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka. Yang kedua ada SAK Etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga ada PSAK Syariah. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada laporan keuangan. Di Indonesia, laporan keuangannya terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sedangkan di Amerika Serikat, laporan keuangannya terdiri dari laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan utama yang terdiri dari laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, ekuitas pemegang saham,
diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan, pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun, dan yang terakhir, ada data kuartal terpilih. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi. Di Indonesia menggunakan konsep matching. Penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan metode pembelian. Goodwill yang timbul akibat akuisisi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam waktu 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya akan dibebankan ke laba atau earning. Sedangkan joint venture menggunakan metode ekuitas. Sedangkan di Amerika Serikat, aturan pengukuran akuntansinya mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas, dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding. Pembahasan selanjutnya mengenai Indonesia dan Brunei Darussalam. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan. Di Indonesia, sistem akuntansinya diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Sistem ini diadopsi dari standar keuangan yang dibuat oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Pada Januari tahun 2012, Indonesia telah mengadopsi secara penuh IFRS. Di Indonesia terdapat 4 pilar dalam standar akuntansi keuangannya, yaitu ada PSAK IFRS, SAK Etap, PSAK Syariah, dan juga SAP. Sedangkan di Brunei Darussalam terdapat 2 jenis standar akuntansi. Yang pertama ada standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB untuk semua entitas yang memiliki akuntabilitas publik atau entitas kepentingan publik di Brunei Darussalam yang efektif mulai 1 Januari tahun 2014. Yang kedua ada standar akuntansi Brunei Darussalam atau BDAS yang dikeluarkan oleh BDASC untuk entitas lain yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau entitas non-kepentingan publik di Brunei Darussalam yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2018. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi. Di Indonesia menggunakan konsep matching. Penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan metode pembelian. Goodwill yang timbul akibat akuisisi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam waktu 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya akan dibebankan ke laba atau earning. Joint venture menggunakan metode ekuitas. Sedangkan di Brunei Darussalam, dasar pengukuran yang paling umum diadopsi oleh entitas dalam mempersiapkan laporan keuangannya adalah biaya historis. Ini dapat digabungkan dengan dasar pengukuran lainnya untuk item tertentu yang ditetapkan berdasarkan BDAS untuk kepentingan entitas non-publik. Selanjutnya ada laporan keuangan. Di Indonesia, laporan keuangannya terdiri dari
laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sedangkan di Brunei Darussalam, laporan keuangannya terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, akun pendapatan asuransi umum, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.